Sahabat TV, Visip jumpa lagi dengan saya hari ini, Wisnu Murti. Kita akan berbincang-bincang masalah pemilu. Dan pemilu serentak akan dilaksanakan tahun 2024. Kayaknya lama banget nih. Tapi kalau dihitung-hitung, tanggal dan waktunya, itu persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 itu tinggal 14 bulan lagi. Adalah waktu yang sangat terbatas. Lebih-lebih lagi di pemilu 2024 itu akan dilaksanakan secara serentak. Tidak saja memilih presiden, memilih legislatif, juga akan memilih gubernur, bupati, legislatif di tingkat daerah, bahkan DPD. Dan tentu kita akan tahu bagaimana tingkat kerumitannya dan bagaimana persiapan-persiapannya. Dan di studio Visip TV kita kehadiran tamu terhormat ini dari Komisioner KPU Pusat, Mas Hasyim Asyari. Saya panggil Mas Hasyim aja karena masih muda tetapi udah luar biasa. Selamat datang di podcast Visip TV. Selamat datang di Bali dan kita bincang-bincang Mas ini tentang Mas, pemilu 2024 yang akan menjadi sejarah baru nih bagi demokrasi di Indonesia. Nah, menurut Mas Hasyim apa yang menjadi persiapan ya dari KPU RI ini dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang dipusatkan nanti yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia itu, Mas? Terima kasih Mas Wisnu. Jadi sahabat Visip TV ya, memang benar yang dikatakan Mas Wisnu tadi, kalau kita menyebut pemilu 2024, sementara ini kan kita masih Desember 2021 ya, kesannya itu masih, kalau lihat angka kan masih 3 tahun lagi. Padahal kalau dihitung-hitung bisa jadi kurang dari setahun pemilu sudah kita mulai. Jadi ukuran utama pemilu itu kan kapan hari pemungutan suaranya ya, atau kalau di Indonesia secara publik dikenal dengan hari coblosan. Nah, KPU yang akan menentukan hari coblosannya kapan. Setidak-tidaknya yang sudah ada, yang ingin saya sampaikan begini, 2024 nanti ada pemilu serentak dan ada pilkada serentak. Yang sering jadi pertanyaan publik, wah berarti ini hari coblosannya bareng dong? Enggak, iya. ini beda ya? Beda. Jadi di Undang-Undang Pilkada sudah ditentukan coblosan serentak atau pemungutan serentak untuk pilkada itu digelar rencananya menurut Undang-Undang November 2024 ya. Nah sebelum itu di bagian awal tahun ada pemilu nasional ya, pemilu serentak itu untuk sebagaimana pemilu 2019, milih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota atau 5 jenis pemilu, atau pemilih nanti yang menghadapi 5 jenis surat suara sebagaimana pemilu 2019, itu KPU mengancang hari pemungutan suaranya sekitar 21 Februari 2024 ya, tapi ini kan belum final, masih harus dibahas dengan DPR, dengan pemerintah. Kalau hitung-hitungannya itu Mas Wisnu ya, kalau kita tarik mundur, katakanlah ya, coblosannya 21 Februari 2024, itu salah satu ketentuan bahwa KPU harus sudah menetapkan partai politik peserta pemilu itu 14 bulan sebelumnya, maksimal ya. 14 bulan. Dari hari pemungutan suara. Kalau kita hitung mundur, kalau coblosannya Februari, itu kan bulan 2 ya. Berarti kalau 1 tahun itu 12 bulan, berarti kan sepanjang 2023 itu harus sudah fix, sudah ada partainya. Jadi kira-kira Desember tahun depan 2022 KPU harus sudah menetapkan partai politik peserta pemilu. Berarti kalau sudah menetapkan, itu proses mendaftar, partai politik mendaftar ke KPU kan berarti bukan Desember Mas. Bisa jadi Agustus atau September, Agustus lah katakanlah, mendaftar ke KPU. Nah kalau begitu, sekarang sudah di penghujung 2021, beberapa hari lagi sudah masuk 2022, sebetulnya masuk ke pemilu 2024 itu tahapannya tinggal beberapa bulan lagi Mas, bukan 14 bulan, tapi bisa jadi 9 atau 10 bulan lagi. Iya. Wow, malah lebih cepat lagi. Iya, karena dimulai dengan pendaftaran partai politik ya. Kurang lebih. Tapi ingin saya sampaikan, saya tegaskan ya supaya sahabat Visip TV ini tidak salah paham ya, keserentakan pemilu 2024 itu ada 2. Keserentakan untuk nyoblos atau pemungutan suara untuk pemilu, milih presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, DPRD, itu di awal tahun, ancangan KPU Februari. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian November itu coblosan untuk pilkada serentak. Memang
pilkada serentak ini boleh dikatakan secara nasional baru akan dilaksanakan 2024. Iya, iya. Kemarin pilkada 2015, 17, 18, 2020 itu kan sesuai dengan habisnya masa jabatan masing-masing kepala daerah, Mas. Nah, kalau yang 2024 itu didesain seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ada pilkada langsung, kecuali Jogja ya, karena Jogja kan tidak ada pilkada langsung. Ya. Itu dilaksanakan pada hari yang sama pemungutan suaranya di November 2024. Jadi ada dua tanggal untuk pemungutan suara, tidak jadi satu. Apa pertimbangannya kok dibedakan? Begini, satu pertimbangan yuridis ya, karena memang di undang-undang ditentukan bahwa pemungutan suara untuk pilkada itu November 2024. Nah, kemudian bagaimana cara berpikir KPU ketika merancang tahapan pemilu itu, patokan-patokannya diantaranya ya, satu, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden. Salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial itu kan fixed term. Artinya jabatan presiden waktunya ditetapkan, ditentukan ya. Ditentukan 5 tahunan. Presiden yang periode sekarang ini kan dilantik tanggal 20 Oktober 2019 ya. Maka next 5 tahun berikutnya adalah 20 Oktober 2024. Artinya 20 Oktober 2024 harus sudah dilantik presiden yang baru terpilih hasil pemilu. Nah, untuk sampai ke sini, ini kan kita belajar dari undang-undang, merujuk pada undang-undang dan juga belajar dari pengalaman pemilu 2019 ya. Nah, bedanya kalau 2019 kemarin kan di tahun itu nggak ada pilkada. Nanti 2024 ada pilkada. Nah, pilkada itu salah satu pintu masuk untuk pencalonan kepala daerah kan oleh partai politik. Nah, partai politik yang bisa mencalonkan itu kan kategorinya adalah partai politik peserta pemilu yang punya kursi minimal 20% kursi di DPRD masing-masing ya. Atau 25% suara di DPRD masing-masing. Berarti kan harus diketahui ini dulu nih. Nah, kalau kemarin pilkada 2020 coblosannya Desember. Pencalonannya kan pengalaman kita kemarin September ya. Nah, kalau tahun 2024 coblosannya November, berarti kan kira-kira pencalonannya di bulan Agustus. Untuk kepala daerah. Kepala daerah. Artinya kalau pencalonan lewat partai politik itu harus sudah ada kepastian partai apa dapat suara atau kursi berapa di DPRD-nya masing-masing. Berarti kan Agustus harus ada kepastian hukum perolehan suara, perolehan kursi. Lalu kita melihat atau menengok pemilu 2019. Kemarin coblosan 17 April ya. Kemudian penetapan hasil pemilu nasional 21 Mei. Lalu ada sengketa-sengketa di MK, ujungnya itu diputuskan Agustus 2019. Ingat saya tanggal 6 sampai 9 Agustus. Itu artinya kan Agustus belum aman atau belum ada kepastian hukum partai apa dapat berapa suara, berapa kursi. Nah, ini kan kalau kita ngitung kaitannya dengan pilkada, maka Agustus harus diamankan ini supaya ada kepastian hukum suara dan kursi. Maka kalau dengan cara berpikir begini, kalau coblosannya tetap April kan kayaknya masih berisiko, Mas. Maka harus ditarik maju. Apakah Maret, apakah Februari. Nah, berdasarkan hitung-hitungannya KPU, kurang lebihnya jatuh di 21 Februari nanti untuk coblosan. Untuk amannya. Iya, untuk amannya. Karena proses pilkadanya. Ya. Karena ini kan saling berkaitan. Iya. Oke, ada dua hal sebenarnya yang berbeda gitu ya, atau yang dipisahkan. Satu ada pemilu presiden, legislatif sampai ke legislatif daerah. Kemudian yang kedua ada pilkada. Presiden itu kan eksekutif, gubernur, bupati juga eksekutif. Nah, kalau presiden misalnya digabung dengan legislatif, lalu partai politik apa yang bisa ngusung presiden sehingga 2024 ini bisa dibarengkan dia dengan legislatif? Hal yang sama kan juga ke gubernur dan kepala daerah. Jadi begini, saya mau bicara yang Pilpres dulu ya. Ya. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita di pasal 6A ya, setelah perubahan konstitusi itu ditentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan presiden atau mencalonkan presiden itu adalah partai politik peserta pemilu ya. Dan kemudian pemilunya itu dilaksanakan setelah pemilu. Pemilu maksudnya apa? Pemilu milih anggota DPR dan memilih anggota DPR yang bisa mencalonkan partai politik yang punya kursi di DPR. Nah, pertanyaannya begini. Kalau serentak, sementara ada ketentuan di undang-undang, partai politik yang dapat mencalonkan adalah partai politik yang punya kursi dan atau suara. Suara ya. Itu minimal 20%.
Kalau 20% suara itu kan baru bisa diketahui kalau serentak kan nanti. Nah, maka dengan begitu yang digunakan adalah partai politik yang punya suara atau kursi hasil pemilu sebelumnya 19. Ini untuk presiden. Presiden. Itu seperti yang pemilu 19 kemarin. Ya. Itu partai politik yang dapat mencalonkan kan partai politik peserta pemilu 2014 kan. Kursi dan suaranya itu hasil pemilu 2014 yang digunakan untuk pencalonan 19. Ya. Ke depan juga begitu. Partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan presiden itu yang sudah punya kursi, punya suara hasil pemilu sebelumnya 19 kurang lebihnya. Berarti yang mencalonkan presiden untuk 2024 adalah partai politik yang mempunyai perolehan suara dan atau kursi hasil pemilu 2019. Sehingga nanti di 2024 mereka bisa dibarengkan. Iya, betul. Gitu. Beda dengan pilkada. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada hasil pemilu 2024 ya. yang digunakan dasar untuk mengajukan calon. Betul. Sebetulnya kalau mau ideal ya, kalau mau ideal karena starting point-nya kan bareng. Kalau mau ideal itu sesungguhnya partai politik ini tidak pakai threshold untuk nyalonin presiden. Artinya setiap partai politik bisa. Siapapun partai politik peserta pemilu 2024 mestinya dia dapat mencalonkan presiden dan membangun koalisinya sejak awal gitu kan. Tetapi kan kemudian satu hal ya, ada kesepakatan politik nasional lah yang kemudian dirumuskan di undang-undang bahwa yang dapat mencalon adalah yang ini, yang peserta pemilu punya suara, punya kursi hasil pemilu sebelumnya. Tapi kalau mau ideal memang ya starting dari sama-sama ya mestinya semua partai politik peserta pemilu. Karena apa? Partai politik yang baru misalkan itu kan belum bisa mengusulkan, Mas. Ya kan jadi pertanyaan, lah untuk apa saya jadi peserta pemilu kalau nggak bisa ikut mengusulkan presiden? Nah itu pertanyaan saya mestinya. Dan itu sudah pernah diuji di MK. Beberapa pihak yang memandang bahwa desain seperti ini dianggap tidak ideal ya, sudah pernah diajukan judicial review ke MK. Ternyata beberapa kali dan beberapa pihak itu oleh MK tidak dikabulkan atau ditolak gitu. Artinya? Jadi, berarti konstruksinya tetap sebagaimana pemilu sebelumnya gitu, Mas. Threshold masih dipakai di undang-undang pemilu ya tentang threshold pencalonan maksud saya. Bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus punya kursi sekian, punya suara sekian, itu berarti kan pertanyaannya suara atau kursi dari mana? Berarti untuk pemilihan presiden 2024, partai politik pengusungnya sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui, yaitu partai politik yang punya kursi di DPR RI atau punya suara hasil pemilu 2019. Jadi tidak ada problem untuk pencalonan presiden. Insya Allah tidak ada. Karena siapanya sudah bisa diketahui. Nah, beda nanti peserta pemilunya di 2024 kan beda dengan 2019. Iya, untuk partai politik. Betul ya. Cuman dia tidak bisa mengusung presiden. Ya, betul. Partai baru ya. Partai baru belum bisa mengusulkan ya. Artinya kalau 2019 partai politik yang ikut pemilu berapa, Mas? Kemarin 2014 itu seingat saya ada 14 partai politik ya. 2014 ya. Saya nggak lupa. 2014 itu 12 atau 14 partai politik. Kemudian yang punya kursi itu seingat saya 9 atau 10 ya. Yang 2019 14. Hasil 14. Nah, yang 2019? 2019 kemarin peserta pemilu untuk nasional ya, itu 16 partai. 16 partai. Yang dapat kursi? Yang punya kursi 10. Berarti yang bisa mengusung calon ya partai yang punya 10 itu. Ya, kalau pakai ketentuan kursi. Kalau pakai ketentuan suara kan partai yang nggak punya kursi pun masih bisa ikut karena menyumbangkan perolehan suaranya dengan gabungan ini. Ya, tergantung formulanya. Mau pakai kursi atau pakai suara. Kalau pakai kursi, partai yang nggak punya kursi nggak bisa ikutan. Tapi kalau pakai suara yang nggak punya kursi bisa ikutan. Tapi idealnya memang yang bisa mencalonkan yang punya kursi. Kenapa? Yang namanya sistem pemerintahan itu kan relasi antara eksekutif dengan legislatif. Yang namanya legislatif kan partai yang punya kursi kan, Mas. Nah, gitu loh. Kurang lebihnya begitu. Terus sekarang kalau pilkadanya itu menggunakan hasil pemilu 2024. Berarti partai politik baru nanti memungkinkan di daerah untuk bisa mencalonkan pilkada ya. Tapi dengan ketentuan tadi, mau ketentuan kursi atau ketentuan suara. Kalau ketentuan kursi berarti kan hanya partai yang punya kursi di DPRD. Ya. Kalau pakai suara, walaupun dia nggak punya kursi ya
boleh menggunakan gabungan suara. Oke. Nah, berdasarkan hasil survei atau penelitian sebelumnya bahwa pemilu tahun 2019 itu menyisakan tingkat kerumitan ya yang sangat luar biasa khususnya bagi rakyat yang di pedesaan. Jadi kita kan tidak berpikir pemilih itu di perkotaan, justru yang di pedesaan, surat suaranya, kemudian informasinya, kemudian problem-problem teknis lainnya gitu. Nah sekarang saya tanya nih kesiapan KPU sekarang kan sebagai penyelenggara. Paling tidak kan ada 3 ya, ada penyelenggara, di dalamnya termasuk pemerintah ya, Betul. kemudian ada partai politik, kemudian ada masyarakat. Ada pemilih ya. Nah sekarang saya ke KPU-nya nih, gimana persiapan KPU untuk menyongsong? Oke, kalau membayangkan kerumitan pemilu 2024, kira-kira dibandingkan dengan pemilu 2019 gimana gitu kan? Iya. Bayangan saya Mas, ini masih bayangan karena belum dilakukan ya. Itu lebih rumit dan lebih berat 2024 dari aspek penyelenggara. Mengapa? Satu, sistem pemilu yang diatur di undang-undang ini nggak ada perubahan. Undang-undang pemilunya kan sudah disepakati tidak ada perubahan. Sistem pemilu DPR-nya adalah sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Itu artinya apa? Desain surat suaranya kan harus ada nama calon, ya kan? Kalau ada nama calon, mari kita hitung. Kira-kira kalau katakanlah menggunakan konstruksi pemilu 2019 ya, ada 16 partai. Kemudian daerah pemilihannya itu begitu banyaknya mulai RI sampai kabupaten kota ya. Dan di setiap dapil harus ada nama calon. Ini pengalaman 2019 kemarin Mas. Pilpres, pemilu DPR, DPRD provinsi kabupaten kota, KPU itu mengelola 2.593 dapil. 2.593 dapil itu artinya sama dengan ada 2.593 desain surat suara yang di dalam itu nama calonnya beda-beda. Nama partainya sama, tapi bisa jadi ada partai yang punya calon, ada yang enggak, ada yang calonnya banyak, ada yang calon sedikit. Tetapi nama calonnya kan masing-masing dapil pasti beda. Itu artinya apa? Ya KPU mengelola kerumitannya ya kurang lebih 2024 ini hampir sama dengan itu. Termasuk nanti coblosannya. Karena yang namanya coblosan kan milih calon sah Mas. Teman-teman KPPS ini kan nggak cuma ngelihat nyoblos partai saja, tapi nyoblos calon. Makanya apa istilahnya kecermatan ya dalam menghitung, mengkonversi dari surat suara ke formulir hasil ini juga harus cermat. Artinya kerumitan di situ belum ada perubahan karena sistemnya masih sama. Yang saya katakan 2024 nanti dari segi tahun ya, itu lebih rumit dan kemudian beban penyelenggara lebih berat. Kenapa? Di tahun yang sama walaupun bulannya berbeda, itu ada pilkada serentak nasional yang ini juga baru pertama kali dilaksanakan atau pengalaman Indonesia. Maksud saya serentak nasional pertama kali itu kenapa? Inilah momentum milih gubernur di 33 provinsi dan 514 kabupaten kota di hari yang sama. Sementara kalau kita hitung mundur Mas, maksud saya dari desain tahapan pilkada ya. Pilkada katakanlah undang-undang menyebut coblosannya November. Pencalonannya kurang lebihnya kan berarti Agustus ya Mas. Nah, kalau hitung-hitungan bulan, 8 bulan sebelum hari pemungutan suara itu KPU harus membentuk badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS belum ya, PPK, PPS. Kalau coblosan November itu berarti bulan 11 ya, dihitung mundur 8 bulan, berarti kan Maret harus sudah memulai tahapan pilkada. Satu hal, di sisi yang lain, pemilu, kalau coblosannya 21 Februari Mas, kemudian hitungan ke depan kurang lebihnya 30 sampai 35 hari penetapan hasil nasional ya, itu berarti di tengah-tengah rekapitulasi hasil pemilu nasional ini, teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota sudah mulai bukan hanya mempersiapkan Mas, harus sudah mulai tahapan pilkada Maret itu. Nah ini yang saya maksud bebannya bagi penyelenggara lebih berat untuk 2024 dibanding itu 2019. Baru teknis tata kelola pemilunya. Belum lagi nanti anggaran. Betul. Kalau anggaran itu biasanya pengusulannya bareng atau beda itu? Nah ini kalau untuk pemilu milih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD pakai APBN ya. Untuk pilkada, pilgub itu pakai APBD provinsi, pilkada kabupaten kota pakai APBD-nya kabupaten kota.
itu anggarannya masing-masing APBD, Mas. Artinya Ya. untuk pemilu itu kan sudah anggaplah ini Ya. untuk teman-teman di daerah nih. Oke. Anggaplah mereka sudah dipersiapkan di Dari pusat karena pakai APBN ya. Kemudian di sisi yang lain mereka juga harus mikirkan Mempersiapkan tentang diri ya. Pilkada Betul. yang anggarannya adalah APBD. APBD betul. Dan pengusulan APBD itu biasanya kan setahun sebelum. Betul. Berarti Jadi, paling iya. tidak 2022 anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 sudah harus mulai dibahas, diperhitungkan. Diperhitungkan ya. Maksud saya begini, apa namanya? Kalau kita baca Undang-Undang Keuangan Negara ya, itu tahun anggaran kan dimulai Januari, diakhiri bulan Desember tiap tahunnya. Ya. Kemudian kalau APBN itu kan harus sudah ditetapkan paling lama menurut undang-undang ya 1 bulan sebelum, saya lupa 1 bulan 30 hari sebelum dimulainya tahun anggaran. Kalau tahun anggaran dimulai Januari 1 Januari Mas tahun ke depan ya, itu maka APBN tahun ke depan itu harus sudah disahkan di bulan akhir November atau awal Desember karena 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Itu kan berarti untuk anggaran 2022 gitu. Nah, kalau kemudian untuk pilkada, kalau dimulainya itu katakanlah Maret 2024 ya, berarti kan anggaran ini harus sudah ketok palu di November akhir atau awal Desember 2023 paling akhir ya. Tapi rancangan untuk menuju ke situ kan harus dipersiapkan sejak sekarang. Nah, ini indikatornya misalkan indeks satuan harga, volume, macam-macam itu yang kemudian muncul angka anggaran. Itu sudah ada pedoman dari Permendagri, ada pedoman dari Peraturan Menteri Keuangan, dan KPU sudah membuat pedoman lah buat teman-teman untuk menyiapkan itu. Tapi yang jadi problem kan yang namanya wewenang untuk anggaran kan ada di DPRD masing-masing. Sehingga mau nggak mau KPU menyiapkan proposal, harus bicara dengan Pemda, harus bicara dengan DPRD, kerumitan-kerumitan untuk dapat diakomodasi anggarannya disetujui sekian supaya segala macam keperluan terpenuhi, ini yang kadang jadi problem. Apalagi gini Mas, ini yang kerumitan berikutnya. Karena pilgub untuk provinsi dan pilkada kabupaten kota serentak, itu kan hari pemungutannya sama. KPPS-nya sama. Pertanyaan, ini dibiayai pakai APBD provinsi atau kabupaten? Nah, yang kayak gini harus dibicarakan supaya kemudian ada proporsi misalnya kegiatan apa dibiayai dari APBD provinsi atau APBD kabupaten kota, persentasenya berapa? Termasuk kayak formulir, surat suara, honor, ini topik-topik ini jadi bebannya APBD kabupaten atau APBD provinsi, ini harus dibicarakan di masing-masing provinsi. Ya, artinya ketika kita bicara pemilu dan penyelenggaraan pemilu itu kan tidak hanya dipikirkan oleh teman-teman KPU ya. Betul. Pemerintah baik pusat daerah, kabupaten ini juga harus diingatkan bahwa ini loh ada perhelatan akbar, perhelatan demokrasi, pemilihan pemimpin yang akan kita selenggarakan. Ayo bareng-bareng. Dan harus dipersiapkan sejak dini secara cermat supaya nanti begitu masuk tahunnya, katakan masuk tahun pilkadanya kan berarti 2024 ya. Artinya KPU juga harus ingatkan dong pemerintah. Betul ya. Kami juga berkomunikasi. Kami berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat yang kemudian dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya yang itu berkomunikasi mengkoordinasikan dengan Pemda-Pemda. Seingat saya ada kemarin itu setidak-tidaknya di bagian awal sudah ada 2 atau 3 kali putaran. Kemendagri itu melakukan rapat koordinasi dengan sekda-sekda provinsi, sekda-sekda kabupaten kota se-Indonesia bergelombang, Mas. Dan di situ Sekjen KPU juga dihadirkan untuk memberikan gambaran. Nanti itu perhelatannya kayak apa, yang diperlukan apa, kalau muncul biaya itu kurang lebihnya sekian, dan kemudian ada proporsi tadi karena ada APBD provinsi, kabupaten kota, lalu bagi-bagi persentase pembebanannya kayak apa itu sudah. Karena sepengetahuan saya kadang-kadang pemerintah daerah itu menganggarkan 2 tahun gitu untuk sebuah perhelatan, karena anggaplah misalnya ada di provinsi Bali lah atau di Jawa Tengah atau yang provinsinya besar itu kan tidak mungkin dia akan menganggarkan hanya di dalam 1 tahun anggaran. Betul. Ini kan mestinya sudah harus ada pembicaraan 2022 ini. Betul. Sekarang penghujung 2021 nih. Iya. Mestinya begitu. Setidak-tidaknya baseline-nya ya yang diperlukan berapa, indeksnya berapa, yang kemudian harus dibicarakan itu sudah selesai di 2021 dan 2022 sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan itu. Karena apa? Kalau ini dengan desain yang hukum positif ya, bahwa undang-undang menentukan coblosan pilkada November 2021,
itu kira-kira kan masih ada sengketa pemilu. Iya. Di MK itu bisa jadi sengketa-sengketanya masuk di 2025. Siapa tahu ada perintah pemungutan suara ulang itu kan di Itu dia. 2025. Makanya anggaran juga harus cara berpikirnya tidak hanya tahun berjalan di 2022 di 2024, juga harus mengantisipasi itu sampai ke 2025. Oke. Sahabat Visip TV, ini kita dunia kampus ya. Ya. Apa peran kampus yang bisa dimainkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Mas? Ya. Sepanjang saya ketahui Mas Wisnu, karena saya juga sama-sama pengajar. Saya kan juga home base saya itu di Fakultas Hukum. Atau bisa sambil ngopi, Mas? Oke. Home base saya ini di Fakultas Hukum Undip Semarang ya. Sepanjang yang saya ketahui kan ada tridharma perguruan tinggi ya. Ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Ibaratnya kalau pendidikan itu capaian-capaiannya kan ada 3 ya. Mau aspek kognitif, pengetahuan, atau sikap, membentuk sikap, afektif ya, atau sampai pada psikomotorik. Yang ideal itu kan pendidikan itu nggak sekedar kognitif, tapi sampai psikomotorik ya. Maka kemudian komponen sivitas akademik itu setidak-tidaknya ada dosen, ada mahasiswa. Ya. Nah dosen-dosen ini bisa kemudian, katakanlah kampus ya, bisa membuat kebijakan misalkan, seperti yang pernah dilakukan, saya dengar tadi di seminar kita, Universitas Swarmadewa sudah pernah membuat kebijakan di pemilu 2019 kemarin, KKN tematik untuk pemilu. Teman-teman mahasiswa basisnya sesuai dengan KTP-nya masing-masing ditugaskan jadi penyelenggara pemilu di kampung halamannya. Masing-masing. Ya, supaya memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga masih bisa milih juga di situ, ya kan. Nanti bisa diulangi lagi atau reproduksi lagi kebijakan itu untuk pemilu 2024. Tapi juga harap diingat Mas, pilkada juga penting itu. Iya. Jadi Warmadewa bisa mengambil kebijakan itu ya di satu sisi. Di sisi lain yang namanya pemilu pilkada itu laboratorium politik, laboratorium hukum yang sangat terhampar itu, data fakta dari aspek kedua tadi Mas, penelitian. Ini bagi dosen, bagi lembaga peneliti di kampus menjadi satu lahan yang luar biasa untuk membuat penelitian, kajian dan segala macam apapun lah topiknya. Bahkan mungkin tugas akhir untuk mahasiswa. Bisa, mahasiswa bisa nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi berbasis pengalaman penyelenggaraan pemilu 2024 misalnya, perbandingan dengan pemilu sebelumnya atau apapun lah topik-topiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi pengabdian ini, pengabdian masyarakat kan. Pengabdian juga tidak berdiri sendiri, dikombinasikan misalkan hasil riset teman-teman di kampus Warmadewa misalkan, apakah FISIP, apakah hukum ya, itu bisa menggunakan datanya KPU. Misalkan begini, yang saya maksud datanya KPU. KPU Provinsi Bali pasti punya data tentang partisipasi pemilih pemilu kemarin. Partisipasi pilkada. Tingkat kehadiran maksud saya. Bisa dicek di breakdown. Karena partisipasinya 80%. Berarti kan masih ada sekitar angka 20% tidak hadir. Kalau di breakdown kabupaten kota, masing-masing kabupaten ketidakhadirannya berapa sih? Kalau di breakdown lagi di kecamatan berapa? Kalau di breakdown lagi di desa kelurahan, tahu peta desa kelurahannya. Dari situ kemudian bersinergi ya antara kampus dengan KPU membuat pendidikan politik untuk membuat pendidikan pemilih dengan basis yang tadi, keluarga sudah masuk memenuhi umur pemilih ya. Dan basis-basis yang tadi, ini yang partisipasinya masih rendah. Atau dengan data yang lain, suara tidak sah. Kita cek di level pemilu presiden kah, atau DPR, atau DPD, atau DPRD provinsi, kabupaten, kota. Di provinsi itu suara sah, tidak sah berapa. Kalau di breakdown di masing-masing kabupaten kota kayak apa. Nah target dari pendidikan pemilih kan meningkatkan keabsahan surat suara ya, atau mengurangi ketidaksahan surat suara. Ini kan pasti diawali dari penelitian, Mas. Nah, dasar-dasar penelitian ini dijadikan bahan untuk sosialisasi, untuk pendidikan pemilih dan segala macam yang itu bisa dikolaborasikan antara kampus dengan KPU. Itu diantaranya yang bisa dilakukan lah sinergitas apalagi itu. Sekarang kita kan sudah masuk ke kampus Merdeka Belajar. Iya. Harus banyak inovasi kan. Nah, mungkin Mas Asim bisa ini ya, teman-teman KPU pusat bisa koordinasi atau apalah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dia bisa masuk menjadi salah satu objek dalam kegiatan kampus Merdeka Belajar.
Bisa juga, Karena Mas. ini laboratorium hidup yang sangat luar biasa Iya. dan pengalaman 5 tahunan ini sangat juga luar biasa. Setidak-tidaknya yang sudah kita lakukan ya, KPU ini kan punya program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu ya. Itu di FISIP di beberapa kampus yang pesertanya itu dari internal KPU yaitu staf-staf ASN di sekretariat KPU dalam rangka untuk peningkatan kapasitas personil dan juga untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dengan dibekali pendidikan tata kelola pemilu ya. Itu nanti jadi basis awal lah untuk kemudian kerjasama yang lebih luas ditingkatkan dan nanti untuk yang kerjasama untuk apa istilahnya kolaborasi ya untuk pendidikan pemilih, sosialisasi pemilu dan bahkan untuk apa istilahnya tadi kampus Merdeka, Merdeka belajar, inovasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu bisa kita perluas lagi kerjasamanya dengan berbagai macam universitas yang basisnya di provinsi, di kabupaten kota. Gitu. Saya pikir pelibatan dunia kampus menjadi sangat ya, Mas. Itu strategis. nanti ini usulan bagus ya, Mas. Nanti kita jajaki dengan Mendikbud, Mendikbud ya. Kemudian juga dengan forum rektor misalnya. Yang kira-kira kita bisa bersinergi untuk itu. Kalau dulu kan forum rektor itu juga ada mengawasi gitu kan. Betul. Tetapi jadi kan pemantau. sekarang tidak hanya memantau. Terlibat. Jadi keterlibatan betul. langsung itu juga penting. Apalagi tentu di tingkat kerumitan apa yang harus dilakukan, Mas? Apa ada sentuhan-sentuhan teknologi misalnya? Dan saya pikir mahasiswa milenial ini sangat bisa diajak untuk berkolaborasi. Ya, sering KPU ini dapat pertanyaan ya, kenapa sih Mas kok repot-repot kayak gitu? Pakai model pesen apa namanya? Gojek. Pesen GoFood yang bisa sambil tiduran kita bisa nyoblos di kamar misalkan. Tidak semudah itu untuk pemilu. Soalnya begini. Ini pertama ya, di berbagai macam negara yang kapasitas demokrasinya sudah maju, teknologinya maju, itu banyak yang kembali ke konvensional dengan paper base ya, berbasis surat suara kertas. Dan kemudian apakah model nyoblos atau model nyentang pakai alat tulis atau apa gitu ya. Banyak kembali ke situ. Aspek yuridis konstitusional ya sebagai pengalaman di Jerman Barat waktu itu. Sebelum Jerman Barat dan Timur menyatu jadi Jerman Barat pernah pada waktu itu Christian Democratic Party menang pemilu ya. Dan kemudian hasil pemilunya itu dibatalkan gara-gara pakai e-voting. Jadi e-voting dianggap tidak konstitusional oleh MK di sana. Maka dengan begitu kita mikir kan, negara-negara maju demokrasinya, maju teknologinya saja belum menggunakan itu. Meninggalkan e-voting kembali ke konvensional. Nah ini kan kita mikir berarti e-voting nggak mungkin. Demikian juga kalau kita cek ya, masih sekitar di atas 40%. Kabupaten kota ini masih ada kendala dengan jaringan internet. Nah, itu kan juga problem. Dan kemudian misalkan pakai handphone, itu kan jadi pertanyaan. Kita harus mengidentifikasi bahwa handphone ini memang handphonenya Mas Wisnu. Ini handphonenya Hasim. Itu harus ngecek, bukan sekedar nomor teleponnya Mas atau operatornya, tapi juga emailnya. Kalau siapa tahu handphone dipakai orang lain, padahal salah satu azas pemilu kan langsung. Nggak boleh diwakili, nanti kalau dipakai orang lain bisa dianggap manipulasi dan segala. Jadi banyak pertimbangan untuk sampai ke sana. Sehingga yang dirancang itu e-rekap. E-rekap itu rekap elektronik, sehingga pasca pemungutan suara hasilnya di-capture dan kemudian elektronisasi dan dibuat tabulasi secara elektronik. Ini yang dirancang. Dan kemarin sudah dipraktekkan untuk Pilkada 2020. Sudah mulai dipraktekkan e-rekap itu. Istilahnya Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi hasil pemilu atau artinya dari sisi itu KPU sudah siap ya. Mempersiapkan ya, mematangkan lah. Karena apa? Pilkada dengan pemilu kerumitannya beda, Mas. Kalau pilkada ibaratnya surat suara, formulir sederhana, 1-2 calon, 2-3 calon. Nah kalau DPR itu kan ada partainya, ada calonnya, ada dapilnya. Iya, masing-masing. Jadi paling enggak kita ini kalau mau nyiapin template ya, template untuk menghitung, berarti kan menyiapkan 2.593 template untuk elektronik base-nya itu kan. Belum lagi nanti surat suara ketukar ya. Dapil ketukar itu kan problem-problem teknis yang sesungguhnya. Jadi, kalau mau bikin e-rekap ya paling enggak kita membayangkan karena ada 2.593 dapil, kita menyiapkan template-nya untuk
atau apa namanya electronic base-nya ya untuk membaca hasil di 2000 dengan corak tadi ya, 2593 dapil ya, kita harus membayangkan itu. Nah, ini kan sedang dimatangkan terus oleh KPU. Nah, pesan kepada masyarakat nih. Tadi KPU-nya udah, pemerintahnya udah, dunia kampusnya udah. Nah, sekarang kan yang terpenting kan masyarakat nih. Karena yang punya kedaulatan itu kan rakyat nih. Apa yang harus mereka persiapkan? Yang pertama begini, bahwa pemilu itu adalah kegiatan bersama ya, kolaborasi, kerjasama. Jadi pemilu ini bukan hanya hajatnya KPU, juga ada hajatnya partai, hajatnya rakyat. Maka kemudian setidak-tidaknya ya para pihak yang berkaitan dengan ini, KPU, pemerintah, DPR, DPRD, partai politik, LSM, masyarakat, media, termasuk Visip TV, ini ya, kampus, ini berkolaborasi untuk menuju suksesnya pemilu. Jadi kata kuncinya kan kolaborasi, kerjasama ini, Mas. Yang kedua, yang namanya kolaborasi ini harus ada keterbukaan berbagi informasi. Dan kemudian sebisa mungkin kampus Warmadewa termasuk dengan Visip TV-nya ikut menggelorakan, menggulirkan berbagai macam informasi. Katakanlah ini forum pertama ya. Nanti kita bisa gelar forum secara rutin dengan teman-teman KPU provinsi, dengan KPU kabupaten kota. Untuk teman-teman Visip TV ini bagus sekali. Mungkin bisa kolaborasi dengan KPU nanti bisa dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota. Dan penting juga partai politik, DPRD dihadirkan di sini supaya masyarakat juga tahu gitu. Misalkan partai A, partai B misalkan dan seterusnya. Kira-kira profil calon seperti apa sih yang mau dicalonkan? Masyarakat pengennya kayak gini, bisa diakomodir nggak? Itu kan kalau dibangun interaksi kayak gini kan enak ya. Tidak kemudian katakanlah saling mencurigai atau saling menuduh. Jadi, ada membangun keterbukaan, dan di sini Visip TV bisa memfasilitasi itu dengan partai, dengan DPRD, dengan pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Dan bila perlu juga dengan pemilih ya. Iya betul. Organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat dan segala macam ini kan macam-macam kan kepentingannya, Mas. Dan supaya ada sinergi gitu antara yang diperlukan oleh masyarakat dengan yang dibayangkan partai, yang dibayangkan pemerintah itu supaya ada titik temu. Karena pemilu ini kan boleh dikatakan salah satu instrumen saja, instrumen demokrasi, juga salah satu instrumen untuk pengisian jabatan publik ya, atau jabatan kenegaraan yang dipilih lewat pemilu. Demikian juga di sini formula-formula kebijakan ke depan juga bisa dilihat, karakter partai, program partai, visi misi calon. Ini kan nanti kalau sudah ada calon presiden misalkan katakanlah ada 01, 02, nanti masing-masing tim diajak diskusi di sini. Bisa Mas Wisnu moderatornya, nanti kesempatan 01, next ada 02, atau ada kesempatan 01, 02 diajak bareng, dipanelkan. Nah, itu supaya apa? Orang tahu gitu. Begitu ya. Wah, ini satu hal yang menarik nih untuk teman-teman di Visip TV ya. Karena bagaimanapun kampus, apalagi Visip, ini adalah salah satu media ya untuk bisa mensosialisasikan, mengedukasi kan, dan membangun keterbukaan. Karena jangan sampai istilah dulu itu beli kucing dalam karung. Jadi orang sudah tahu dan paham tentang mau dibawa kemana nih, bangsa ini, daerah ini, kabupaten ini, gitu ya. Oke Mas Hasim, tidak terasa ini kita udah moga-moga manfaat ya. Setidaknya bincang-bincang kita pertama ini menjadi inspirasi lah. Masih banyak hal, masih banyak ruang, masih banyak peluang yang bisa kita kreasi untuk kebaikan bersama kita dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, pemilu yang demokratis, dan lebih besar lagi nanti membantu atau menghasilkan pemerintahan yang akuntabel lah. Ini saya atas nama teman-teman di Visip TV ini ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sebuah kehormatan sih ini untuk teman-teman di Visip TV. Mas Hasim, Komisioner KPU Pusat, sudah bisa hadir di studio Visip TV, dan mudah-mudahan Mas Hasim tetap semangat, tetap bisa bekerja dengan baik, ini juga penting, bisa tetap mengawal proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sahabat Visip TV, demikian podcast hari ini. Kita jumpa lagi dalam diskusi dan dialog berikutnya. Oke, semangat, salam Visip TV.